Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya. Salam bahagia. Kali ini saya akan menyajikan satu renungan firman Tuhan yang berjudul Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini dikutip dari Matius pasal 5 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dalam kehidupan sehari-hari, berduka cita itu biasanya erat kaitannya dengan kesedihan, tangisan, dan kemalangan. Namun cukup mengagetkan di dalam bagian ini, Matius 5 ayat yang keempat ini, justru Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Loh, kok bisa? Berduka cita seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dan bagaimana ceritanya mereka akan dihibur? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, duka cita di sini tidak berbicara mengenai duka cita akibat kehilangan seseorang yang kita kasihi. Juga bukan duka cita yang ditimbulkan akibat oleh kematian seseorang, melainkan duka cita penyesalan karena dosa. Berbahagialah orang yang berduka cita di dalam bagian ini sebenarnya masih erat kaitannya dengan ucapan bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kita sudah tahu bahwa miskin di dalam bagian itu adalah menyadari bahwa kita orang-orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, berbicara mengenai duka cita di dalam bagian ini sebenarnya juga banyak contoh di dalam Alkitab. Misalnya, Yesus juga berduka cita karena melihat orang-orang berdosa pada saat itu. Ia mencucurkan air mata karena dosa-dosa orang lain. Karena kita tahu bahwa konsekuensi daripada dosa itu merupakan kematian yang kekal. Demikian pula si pemazmur. Di dalam Mazmur 119 ayat 136 misalnya, ia berkata, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang yang tidak berpegang pada Tauratmu. Duka cita semacam ini juga pernah dialami oleh Rasul Paulus, seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi Paulus menangis, Paulus berduka karena ia melihat orang-orang yang merupakan seteru, musuh daripada salib Kristus. Dan kita tahu bahwa kalau orang menjadi musuh daripada Kristus, salib Kristus, maka itu akan mengalami kebinasaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita boleh saja menekankan akan anugerah Tuhan. Tetapi jangan sampai kita menyepelekan dosa. Kita harus berduka cita olehnya, karena upah dosa itu adalah maut. Orang-orang yang berduka cita karena dosa dan menangisi segala kejahatan mereka akan dihibur oleh Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Nah, itulah alasannya mengapa orang yang berduka cita karena dosa akan dihiburkan. Hal ini juga kita temukan di dalam pengajaran Katekismus Heidelberg minggu yang pertama misalnya. Apakah satu-satunya penghiburan bagi saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Nah, dia menjawab bahwa aku dengan tubuh dan jiwa, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Jadi itu penghiburan yang terbesar. Kenapa? Karena dosa kita telah dihapuskan oleh darah Kristus. Jadi orang berduka yang berbahagia adalah orang yang menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan.
akibat dosa-dosa yang diperbuat, sehingga menimbulkan rasa duka cita yang mendalam. Dan duka cita semacam inilah yang akan memperoleh penghiburan dari Tuhan, yaitu pengampunan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.